pagi Bapak Ibu Saudara. Kita ketemu lagi di doa pagi ya. Mari kita siapkan hati kita. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Jadi ambil waktu kesempatan pagi ini untuk sungguh-sungguh waktu kita memuji menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh kita buka hati kita, ikut terlibat untuk memuji menyembah Tuhan. Untuk nanti dengarkan firman juga, mari siapkan hati sungguh-sungguh untuk punya sebuah kerinduan. Lewat firman Tuhan kita bisa mengalami kemerdekaan, mengalami perubahan hidup bahkan. Ya, kita siapkan hati kita memulai doa pagi kita. Mari. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembah, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan.
sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembah. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Kami sembah Tuhan. Mari bila pada pagi hari ini bebaskan roh kita, sembah Dia, masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Kita tinggikan Dia, kita bawa korban syukur kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Engkau baik. Syukur terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua kasih-Mu. Sungguh indah Tuhan. Di hadirat-Mu kami bersyukur. Kami dibaharui pagi hari ini Tuhan. Kami percaya di hadirat-Mu kami dibaharui Tuhan pagi hari ini. Kami dipulihkan pagi hari ini Tuhan. Ada kekuatan baru Tuhan yang Tuhan berikan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari yang menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun setiap kami berada pagi hari ini, Engkau ada Tuhan di tempat kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita naikkan syukur kita pagi hari ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita naikkan syukur kita sama-sama. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan
tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu segala puji. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan sama-sama, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu segala puji. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu segala puji. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu segala puji Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Yes, Lord. Haleluya. Mari angkat hati kita. Kita datang mendekat kepada Tuhan. Yuk angkat hati kita. Kita berbahasa roh jenang. Bawa segala pergumulanmu ke hadapan Tuhan. Setiap beban angkat di hadapan Tuhan ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, angkat beban kita di hadapan Tuhan. Konarahabaya syakana rahabaya syakana rahabayasi. Onarahabaya syakana rahabaya syakana rahabayasi. Monarahabaya syakana rahanana mama mararababa bararaba syakana rahabayasi. Hinarahabaya syakana rahabaya syakana rahabaya syakana rahabayasi. Tuhan tahu setiap apa yang sedang kau alami. Tuhan tahu. Mari bawa kepada Dia. Katakan, Tuhan, aku datang, aku enggak kuat. Aku mau serahkan segala sesuatu kepadamu ya Tuhan. Ambil alih hidupku ya Tuhan. Pimpin hidupku. Mari datang pada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Berserah. Kata berserah itu adalah kita benar-benar berkata bahwa kita enggak bisa lagi apa kecuali Tuhan memberikan pertolongan pada kita. Mari angkat hati kita sekali lagi. Bawa kepada Tuhan setiap pergumulan. Katakan pada Tuhan. Kalau kau bisa berkata dalam bahasa Indonesia, silakan. Kalau kau bisa berbahasa roh, bahasa roh lah. Sesuatu curahkan isi hatimu pada Tuhan. Dia Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita. Kohanarabaya syakana rahabaya syakana ramaya syakana ramu. Hianarabaya syakana rabaya syakana rabaya si. Hinaramaya syakana ranaramaramo. Engkau baik, Engkau setia Bapa. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi ini. Ketika Engkau hadir, Engkau akan melakukan sesuatu bagi kami ya Tuhan. Kami rindu sungguh pribadi-Mu yang utama bagi kami. Buat kami bisa terus mendekat kepadamu. Hati kami bepat kepadamu, bukan kepada perkara-perkara dunia ini. Tolong kami ya Tuhan di musim ini. Kami boleh mengalami kemenangan sekali lagi. Kami rindu untuk terus merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Setiap hari kami bisa rasakan kehadiran-Mu untuk menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berbicara kepada kami. Biar firman-Mu pagi ini mengubah, membawa kami masuk lebih dalam untuk mendekat kepadamu. Bukan cuma itu, hidup kami dibawa kepada satu kemenangan pada kemenangan yang lain. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya mau sampaikan firman tentang kapan kita harus berpuasa ya. Jadi doa dan puasa itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Kalau kita doa itu sudah ada kuasa sih, saya percaya doa itu banyak sekali kita bisa ngalami kuasa Tuhan. Tapi ada waktu-waktunya doa aja gak cukup gitu ya, kita perlu tambahkan puasa gitu ya. Nah di dalam agama lain pun mereka melakukan, bahkan saya rasa mereka lebih radikal sih, orang Islam khususnya. Mereka berani melakukan setiap tahun yang pasti, mereka ada puasa 1 bulan penuh. Lalu mereka benar-benar komitmen bukanya jam berapa ya mereka buka jam berapa gitu ya. Dan kita lihat bagaimana mereka juga banyak lakukan doa-doa gitu ya. Dan di hari terakhir kita tahu mereka seperti merayakan kemenangan gitu. Mereka akan deklarasi keliling kota untuk menyanyikan penyembahan, lalu kayak deklarasi Allah itu maha besar dan sebagainya gitu. Nah bukan cuma orang Islam, bahkan orang Hindu pun melakukan. Mereka punya waktu-waktu berpuasa. Bahkan mungkin ada hari-hari disiplin mereka berpuasa ya, pasti ada. Dan mereka lebih radikal, mereka berani yang namanya muti, artinya mereka
tidak makan daging untuk sementara waktu berapa lama begitu. Bahkan ada yang seumur hidup mereka nggak makan daging loh. Itu puasa mereka luar biasa ya. Dan kan cuma gitu, orang-orang kebatinan itu mereka punya waktu-waktu ketika mereka ingin meningkatkan ilmu mereka. Mereka harus naik ke gunung untuk mencari waktu untuk berdoa, berpuasa muti juga. Dan bahkan mereka di satu ruang yang benar-benar tertutup gitu ya. Di goa-goa saya pernah dengar ada satu tim saya bercerita, dia pernah pada waktu dia orang Hindu, dia pernah pada waktu itu dia ingin membangun kebatin supaya ya tak kenapa itu sebuah kayak sekolah, kayak ada ininya, tempat pelatihannya juga. Mereka dibawa ke satu tempat gunung dan mereka ditaruh di sebuah jadi mereka di tempat yang gelap, nggak makan, nggak minum gitu ya, dan itu berhari-hari. Wow, luar biasa. Saya bilang ketika kamu keluar dari sana ngapain aja? Wah, saya bisa masuk ke dimensi roh. Itu yang roh yang lain ya, bukan roh Tuhan gitu ya. Dan dia bisa sangat peka gitu ya untuk setiap hal-hal yang di alam roh gitu. Nah, itu yang orang-orang yang di luar Tuhan. Apalagi kita ini orang di dalam Tuhan, gereja Tuhan. Tapi saya merasakan ada begitu banyak orang-orang percaya itu tidak pernah mengambil senjata rohani yang Tuhan berikan pada kita, yaitu doa dan puasa gitu ya. Nah, pagi ini saya pengen bagikan itu. Kita buka firman-Nya, kapan kita harus berdoa berpuasa. Yuk kita buka di dalam Lukas 5 ya. Ini hal berpuasa. Lukas 5 ayat 33. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. 34. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama dengan mereka? Saya baca semua dulu ya, nanti saya mau jelaskan. Ayat 35, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dan mereka pada waktu itulah mereka berpuasa. Ayat 35 ini ngomong, kan di 34 kapan orang-orang ini berpuasa kok? Muridnya Yohanes berpuasa gitu, kok murid Yesus gak berpuasa? Ayat 35 ini dijawab, tapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka harus berpuasa. Pada waktu mempelai itu diambil ya, pada waktu hal-hal yang dari Tuhan, kehadiran Yesus di dalam hidup kita itu mulai gak kita rasakan lagi ya. Kira-kira saya mau ambil profetiknya di dalam ayat ini bicara seperti itu. Ketika kehadiran Yesus tidak lagi kita bisa rasakan ya, ada orang yang sudah kadang-kadang rasa Tuhan itu jauh banget gitu ya. Di dalam Mazmur 10 itu Daud berkata, kenapa kau berdiri jauh-jauh? Apakah Tuhan pernah menjauh dari kita? Enggak sih, cuma memang kita sendiri yang gak bisa merasakan Tuhan lagi gitu ya. Ayat ke-36, ia mengatakan suatu perempuan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dan baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jadi demikian yang baru itu juga akan koyak daripada orang yang tua itu, dan tidak akan cocok lagi penambal yang dikoyakkan dan yang baru itu. Ayat 37, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantung kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantung, dan anggur itu akan terbuang dan kantung itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru itu disimpan dalam kantung yang baru juga. Ayat 39, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua dan minum anggur yang baru, sebab ia berkata anggur yang tua itu baik. Oke, saya mau bagikan di sini ada yang namakan kapan kita harus berpuasa. Yang di bawah dikatakan ada kantong anggur yang baru dan kantong anggur yang lama gitu ya. Dan anggur yang baru dicurahkan. Percaya anggur baru itu dari Tuhan ya, berkat-berkat yang Tuhan mau sediakan pada kita, perkara-perkara baru yang sekali Tuhan mau berikan pada kita. Tapi kita gak bisa nerima nih. Nah tadi saya bilang, kapan sih kita harus berpuasa? Tadi ayat 35 kan ngomong, ketika mempelai pria itu diangkat dari hidup kita. Kapan kita berpuasa? Saya mau bagikan di pertama ini adalah waktu kita sebagai orang percaya itu sudah tidak bisa lagi merasakan atau menikmati, bahkan tidak bisa lagi mengalami perkara-perkara yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, dan ada banyak yang Tuhan bisa berikan pada kita kalau kita hidup dekat dengan Tuhan sebenarnya. Tapi yang pertama-tama, waktu kita nggak bisa lagi berdoa, waktu kita memuji, menyembah, terasa tawar. Bahkan kalau kita bilang kantung anggur yang lama itu bicara, semuanya kan dilakukan dengan hati, ya kan? Saya nggak yakin kalau kita cuma pinter nyanyi, kita bisa nyanyi nyembah Tuhan sih. Doa itu bukan bicara tentang pertama-tama fasih lidah kan, tapi tentang bagaimana kondisi hati kita. Nah, kantung anggur yang lama itu kantung anggur yang usang, yang keras, yang gak fleksibel, yang gak susah sekali dibentuk.
Susah kali untuk ketika firman disampaikan, ketika kita mengalami sesuatu, bahkan kita bisa memberontak. Nah, hati seperti itu sulit sekali bisa merasakan mengalami Tuhan. Itulah waktu kita harus berpuasa. Doa aja udah gak cukup. Karena kalau Anda doa, udah rasa tawar, rasa kering, rasa gak bisa lagi ngalami Tuhan, gak dengar lagi tuntunan Tuhan, gak bisa merasakan lagi, menikmati lagi perkara-perkara supernatural dari Tuhan. Apa aja, ada banyak hal yang Tuhan bisa tuntun kita waktu kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa dengarkan tuntunannya setiap hari, suara Tuhan dalam hidup kita, dan kita bisa ngalami kemenangan. Bukan cuma karena berkat, tapi karena waktu kita akan sesuatu, Tuhan berkata jangan lakukan, jangan kita lakukan ini, dan itu akan membuat kita mengalami kemenangan di dalamnya. Jadi ada banyak kita kehilangan di musim. Saya merasakan musim ini ya, di 1,5 tahun lebih ini ya, saya merasakan ada begitu banyak orang. Sebenarnya yang dicuri itu bukan tentang harta, yang dicuri bukan tentang kematian seseorang, atau mungkin masalah PHK atau masalah pekerjaan. Yang dicuri adalah apa? Apa yang baik yang Tuhan memberikan pada kita. Yohanes 10 berkata, pencuri itu datang ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kalau Tuhan datang, dia ingin memberikan hidup, dan hidup dalam kelimpahan. Nah, itu yang sedang dicuri oleh musuh. Dia curi apa? Persekutuan kita dengan Tuhan. Dia curi aja damai sejahtera, dia curi aja sukacita kita. Dia curi begitu banyak hal yang baik. Persekutuan kita dengan Tuhan, damai itu adalah sebuah harta yang luar biasa, sukacita juga. Banyak hal-hal yang rohani itu ya, itu yang dicuri oleh musuh sebenarnya. Nah, itu yang kita butuh minta kembali. Kapan kita mulai berpuasa? Yaitu ketika kita merasakan bahwa kok aku gak seperti dulu lagi ya. Dulu saya bisa bangun pagi, bisa pengen doa, memuji menyembah Tuhan, baca firman itu gak usah dipaksa-paksa. Tapi benar sebuah dorongan kerinduan. Kalau paksa gak akan ada dapat apa-apa. Sesuatu yang dipaksakan tidak akan pernah dapat sesuatu yang baik. Tapi kalau itu dorongan dari kerinduan hati, dari sebuah dorongan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, itu kita bisa lakukan itu dengan begitu kita bisa dibangunkan, bahkan kita bisa taat dan duduk, memuji menyembah, berbahasa roh. Dan itulah jam-jam kualitas di mana Tuhan ingin memberikan banyak kepada kita. Nah, itulah yang hilang. Kapan kita berpuasa? Pada waktu kita gak bisa merasakan lagi Tuhan hadir di hidup kita. Pada waktu hati kita keras, kantong anggur kita itu sudah mengeras, gak bisa lagi rasakan. Kita gak bisa mengasihi Tuhan, bahkan kita gak bisa mengasihi sesama. Kita bahkan gak bisa lagi melihat ada orang menderita. Kita gak punya empati, kita gak punya lagi roh belas kasih. Kita gak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Bahkan anak kita atau keluarga kita atau apapun di dalam lingkaran pertama kita, untuk mereka kita gak bisa punya hati untuk mengasihi mereka. Kenapa? Hati kita keras, kantong anggurnya udah mengeras. Karena beban, karena penderitaan, karena begitu banyak hal yang mungkin kita alami. Nah, kapan waktu kita berpuasa? Waktu di mana Anda mengalami hal seperti itu. Itu waktunya Anda kembali kepada Tuhan. Itu waktunya Anda berkata, aku mau ambil, doa aja gak cukup. Aku mau ambil puasa. Ya, nanti saya akan ngomong puasa itu caranya gimana. Tapi ambillah waktu ketika Anda mulai tidak merasakan lagi. Mempelai itu sepertinya diangkat. Daud berkata, jangan ambil rohmu dari hidupku Tuhan. Anda mau tahu gak? Kehadiran Tuhan itu segalanya bagi hidup orang Kristen, orang percaya. Bagi saya kalau Tuhan gak ada, buat apa lagi? Apa yang saya bisa lakukan lagi tanpa Tuhan hidup saya? Itu penting banget. Jadi sadari, jangan sampai kita mempunyai seluruh harta dunia bahkan, tapi kita kehilangan yang paling utama, yaitu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kehadiran perkara-perkara rohani, ibadah, apa aja lah rohani, memberi, apa aja. Kita lakukan semua hal itu tanpa ada rasa mengasihi Tuhan lagi, tapi hanya Taurat, hanya sekedar kewajiban, hanya disuruh. Oh ya, karena dia kasih ya aku kasih. Karena dia lakukan itu aku lakukan itu. Semuanya hanya ikut-ikut. Bahkan pelayanan juga seperti itu. Jangan seperti itu. Lakukan segala sesuatu. Karena apa? Dikatakan di Kolose, karena kita dasarnya mengasihi Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kapan kita harus berpuasa? Matius 17 yuk. Matius 17. Ini Yesus menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan. Ya, kita nggak baca semua karena panjang banget. Jadi satu ketika ini ada satu bapak membawa anaknya yang sangat menderita, karena memang kalau di Markus, Lukas itu ngomong anak ini kerasukan roh.
Ya, roh jahat masuk, dan ketika itu terjadi dia akan dibawa sampai bisa masuk ke air dan sangat menderita lah ya. Dan di sini sebutnya dia sakit ayan. Nah, murid-muridnya itu mendoakan, tapi intinya nggak lepas gitu ya, nggak lepas. Lalu mereka bawa datang kepada Yesus. Bapak ini berkata, kasihanilah aku. Anda baca nanti ayatnya. Nah, di ayat kita baca ayat terakhir yuk. Ayat 19 ya. Ketika murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dan dengan dibertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan ini? Berkatalah dan mereka, karena kamu kurang percaya sebab kamu berkata kepada musuhnya, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu akan berkata pada gunung, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. 21 jenis ini tidak dapat diusir kecuali berdoa dan berpuasa. Jadi ketika dibawa kepada murid-muridnya itu nggak bisa lepas. Dan akhirnya ketika dibawa ke murid Yesus, sekali aja Yesus usir roh itu dan anak ini mengalami kesembuhan. Nah, mereka datang dan murid-murid berkata, kenapa kami nggak bisa? Di ayat yang lain dikatakan Yesus itu menghadapi orang yang kurang percaya gitu ya. Kapan kita harus berpuasa? Yang kedua saya mau ngomong, ada jenis-jenis tantangan kehidupan, pergumulan hidup kita itu nggak bisa diatasi hanya kita berdoa. Kan ada banyak orang juga nggak berdoa dengan sungguh-sungguh kan. Maunya pengen terobosan, pengennya diberkati, pengennya pekerjaannya diberkati, pengennya semua keluarganya baik-baik. Tapi Anda tahu nggak, di dunia ini ada yang namanya roh jahat juga. Selain roh Tuhan ada roh jahat. Kalau kita di surga kita nggak perlu berpuasa lagi. Tapi selama kita di muka bumi kita harus menghadapi yang namanya masa-masa peperangan rohani. Dan itu nggak bisa hanya dengan kekuatan daging. Jenis ini nggak bisa kecuali dengan doa aja, tapi tambah puasa. Mau katakan ada jenis ya tantangan kehidupan, pergumulan itu, masalah hidup kita itu nggak bisa lagi dengan doa, tapi tambahkan puasa. Ada jenis penyakit yang itu nggak bisa hanya dengan doa, nggak bisa hanya minta Anda didoakan pastor, nggak bisa didoakan, tapi Anda sendiri harus datang rendahkan diri, meminta ikut campur tangan Tuhan. Nah, Yesus saja anak Allah, dia 40 hari sebelum memulai pelayanan, dia 40 hari mengambil doa puasa. Ini anak Allah loh. Tapi selama dia kan manusia juga, terbatas juga seperti kita. Dia bisa, tapi dia gak berbuat dosa. Dan dia begitu bergantung dengan Bapa. Dia punya jam-jam doa yang sangat kualitas Yesus ini. Dia adalah pribadi yang selalu datang kepada Bapa pagi hari gitu ya. Ketika kesibukan selesai dia akan menyingkir dari keramaian untuk datang mencari Bapa. Ini pribadi Yesus. Dia anak Allah. Dia memulai pelayanan itu sebelumnya 40 hari. Nah, siapakah kita? Manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, dan penuh dengan keterbatasan yang seringkali berkata, kita nggak bisa apa-apa. Nah, ada waktunya ketika saya merasa kapak sudah nggak tajam lagi. Ada waktunya ketika saya merasa anak panah itu sudah nggak tajam lagi. Kata-kata doa-doanya udah nggak penuh dengan kuasa lagi. Saya akan berhenti untuk mengasah kapak saya, mengasah anak panah saya, supaya waktu ketika saya berdoa, waktu saya meluncurkan, waktu saya melayani orang, ada orang-orang yang diberkati. Nggak mesti berkali-kali, kalau mereka butuh kelepasan ya mereka akan dilepaskan kan. Ya bukan tentang kuat dan gagah saya sih, bukan karena saya berpuasa, tapi ketika saya berpuasa, saya sungguh bergantung kepada Tuhan. Saya berkata, daging ini percuma, dagingnya Yeni Verodika, daging bicara tentang kekuatan manusia. Yeni itu gak akan ada gunanya, kecuali roh Tuhan yang mengurapi kan. Waktu saya berpuasa, sungguh saya datang merendahkan dan meminta, Tuhan aku minta Engkau pertajam ya. Salah satu fungsi daripada doa puasa, Anda sedang meningkatkan stamina doa. Saya mau katakan ada begitu banyak penundaan terjadi. Semua janji Tuhan, apapun yang dia mau berikan pada, ada sempat tertunda karena doa yang lemah. Kita nggak banyak membawa semua janji kepada altar Tuhan. Nah, ada waktunya ketika engkau hadapi pergumulan yang sangat berat, Anda harus tahu bahwa Anda harus datang. Kalau doa nggak cukup, kenapa ya nggak selesai pergumulanku ya? Kok udah lama ini? Oke, saya mau katakan hari ini, mungkin Anda perlu tambahkan puasa. Ya, nanti saya akan ngomong, kalau Anda berkata, aduh sulit nih aku mah dan sebagainya. Berpuasa bukan masalah makan dan minum. Puasa itu datang merendahkan diri. Dan puasa pun itu bermacam-macam. Jadi Anda gak perlu bingung tentang nasi. Memang saya tahu karena makanan Esau menjual hak kesulungannya. Ini mahal banget perkara yang bisa membawa dia mengalami berkat
seumur hidup, tapi dia jual hanya dengan apa? Semangkok kacang merah. Adam dan Hawa, ya Hawa lah yang mulai. Itu karena makanan kan? Karena makanan itu dia akhirnya benar-benar jatuh di dalam dosa, melihat dan menginginkan. Jadi kenapa saya yakin kenapa kalau Tuhan minta kita berpuasa? Karena memang ada hal-hal yang sekali kita jatuh di dalamnya. Karena soal makan minum mungkin. Tapi itu bukan sesuatu yang utama. Saya tahu ada banyak hal lain juga yang ketika kita nggak kuat di bagian ini, yang lain juga akan mengikuti ikatan-ikatan banyak hal lagi. Ya, jenis ini tidak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Ikatan juga itu nggak bisa. Kalau Anda merasa ada tantangan dan begini, karena aduh aku kok bergumul untuk ini kok nggak bisa lepas-lepas. Anda perlu untuk ngambil puasa. Saya nggak tahu Anda punya komitmen apa, tapi Anda harus berkata aku mau menang tahun ini. Saya mau ambil keputusan sebelum akhir tahun, saya bilang aku pengen mengalami kemenangan. Area mana ya Tuhan yang hari ini belum terjadi dalam hidupku? Aku mau mengalami itu ya Tuhan. Amin. Ada mungkin tantangan pergumulan untuk keluarga Anda yang terikat juga. Atau mungkin ada yang namanya terikat dengan penyembahan berhala. Kan itu butuh keselamatan kan. Itu gak bisa cuma doa. Gak bisa Anda titip doa bahkan di live chat atau apa. Tapi Anda berkata aku mau buat komitmen. Aku mau bayar harganya untuk aku minta keselamatan keluarga terjadi. Bisa itu orang tuamu, adekmu, keluargamu, siapapun. Bayar harga. Jenis ini tidak bisa hanya doa, tapi tambahkan puasa. Amin. Amin. Nah, tadi kan murid-murid Yesus berkata, kenapa kami nggak dapat? Yang ketiga, kenapa kami nggak dapat gitu ya? Saudara, saya mau katakan kalau kita pelayan Tuhan hari ini, itu buat tadi semua orang percaya. Kalau kita pelayan Tuhan, saya mau katakan, Anda harus sadar ada waktunya. Memang Anda harus meningkatkan untuk Anda mengalami kuasa kembali waktu Anda melayani. Ya, mau Anda seorang volunteer dari sebuah departemen apapun, atau Anda pemimpin CG, apalagi khususnya Anda pemimpin, apalagi Anda seorang pemimpin CGL atau coach atau siapapun lah ya, atau Anda seorang gembala, ada waktunya Anda harus disiplinkan diri Anda berpuasa. Jangan tunggu puasa raya 21 hari awal tahun nanti, pasti ada. Tapi ada waktunya kapan kita merasa, tadi saya ngomong, oh rasanya kok saya mulai merasa bahwa saya lakukan segala sesuatu kok CG ku gak berkembang ya. Waktu saya ngomong apa-apa kok orang tidak mengalami dampak ya. Gak ada kuasa ya. Waktu saya ngomong sesuatu orang kok gak bisa menuruti. Atau mungkin waktu saya ngomong sesuatu kok gak ada lagi dampak-dampak untuk mereka mengalami yang namanya nasihat atau doa-doa waktu kita berdoa. Gak ada lagi kesembuhan. Itu waktunya. Seperti murid Yesus. Mereka tidak dapat. Dan Yesus berkata, kamu kurang percaya. Saudara mau katakan waktu Anda berpuasa, Anda bukan cuma meningkatkan kuasa di dalam Anda berdoa, tapi saya mau katakan ada kekuatan iman. Belief Anda akan diangkat oleh Tuhan. Percaya, entah kenapa kita bisa rasa aman gitu loh ya. Hidup kita punya rasa aman, gak lagi khawatir gitu ya. Karena iman dengan khawatir kan itu hal-hal yang memang seringkali terjadi pertempuran. Sejak saya mulai mengambil posisi disiplin puasa, ada waktu di mana saya benar rendahkan diri. Saya seringkali mengalami kekhawatiran itu, ya semua manusia bisa khawatir ketika ada tantangan. Tapi ketika saya mulai ambil waktu puasa, khawatir itu mulai kayak dikikis dan kepercayaan pada Tuhan itu semakin meningkat. Nah pada itu terjadi, maka doa-doa kita kan begitu sering mendapatkan jawaban dari Tuhan. Amin. Nah sekarang bagaimana kita berpuasa ya? Anda ambil sendiri komitmen ya. Puasa itu boleh sebagian, boleh penuh ya. Ada tim saya berkata, ini aku mulai puasa cairan. Lu silakan sih. Cairan itu berarti kaldu aja. Anda komitmen mau berapa hari sih? Anda mau terserah. Puasa Yesus 40 hari, Musa 40 hari. Yesus gak makan gak minum. Musa dia naik ke Gunung Sinai, saya gak tahu apakah dia makan minum, tapi dia gak makan gak minum. Dan dikatakan dia bawa 2 batu perjanjian yang 10 perintah Allah itu. Turun dari situ dapat itu. Nah, Anda tahu ada puasa juga yang namanya puasa Daniel 21 hari. Dia gak makan makanan sedap. Silakan Anda boleh makan berpuasa dengan cara Daniel itu seperti makan sayur-sayuran gitu ya. Pecel ya bolehlah pecel, silakan. Nasi pecel kan masih enak ya. Tapi jangan tambah empalnya. Itu kan daging gitu ya. Nah itu saya minta, saya kadang-kadang Tuhan aku masih bergumul untuk itu. Saya ambil puasa biasanya yang 1 kali hidangan.
buka nanti besok jam 6 sore, selesainya jam 6 sore. Anda bisa lakukan itu. Jadi ada puasa Ester. Puasa Ester itu puasa 3 hari, tapi Anda tahu powerful. Ketika Ester lakukan itu, maka satu bangsa yang diancam kematian loh. Itu benar-benar musuh itu benar-benar titik balik, musuh itu malah mendapatkan lubang yang dia gali, itu dia masuk ke dalamnya. Bayangkan betapa besar powerfulnya doa puasa itu. Nineveh juga gitu kan. Itu sudah ngomong tentang yang namanya kematian, yang namanya mau dimusnahkan. Dengan doa puasa itu bisa digantikan loh. Bisa benar terjadi titik balik, terjadi yang namanya sesuatu yang gak pernah bisa dilakukan oleh manusia. Jadi artinya apa? Yang seperti itu aja bisa terjadi asal kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bukan tentang gak makan minum lalu kita bingung, gak doa, gak baca firman, lalu kita bingung juga ikuti daging seperti Yesaya ngomong. Ada berpuasa yang tidak diindahkan Bapa, kenapa? Kita desak buru-buru, kita akan tetap urusan kita sehari-hari. Kita tetap lakukan apa yang jadi sifat daging kita. Nah, selama kita puasa, coba kita belajar, sekalipun gagal kita berkata, Tuhan ini loh yang seringkali terjadi, aku gagal. Tapi terus lakukan. Saya percaya lama-lama keinginan daging itu akan tunduk. Dan roh itu akan naik. Roh akan meningkat, roh akan semakin tajam. Itu yang terjadi. Jadi puasa itu ada jenis-jenisnya, silakan Anda mau ambil yang mana dan mau ambil berapa lama. Silakan Anda yang atur. Jadi tidak, karena ini kan bukan yang puasa raya gereja melakukan itu, tapi ini adalah puasa komitmen pribadi Anda, disiplin. John Wesley itu seorang yang dulu revivalist di sebuah masa rohani. Dia mewajibkan para pengikutnya untuk seminggu itu harus ada waktu 2-3 hari untuk mereka berpuasa. Nah, kita siapa hari ini dengan keadaan situasi dunia, situasi keadaan yang begitu kita nggak bisa tahu apa yang ada di depan kita. Seyogyanya kita harus ambil waktu untuk merendahkan diri dan bertanya, Tuhan mau kemana ini hidupku? Karena saya tahu ada banyak orang Kristen hari ini udah nggak ngerti gimana arah hidupku, nggak ngerti tujuan hidupku apa, nggak ngerti mau kemana, bahkan nggak jelas juga semua. Bahkan kehilangan banyak hal perkara-perkara dari Tuhan, tadi saya bilang poin pertama tadi. Nah, saya kepengen hari ini mengajak kita, Anda atur sendiri disiplin puasanya kapan, tapi saya mau katakan segala sesuatu puasa itu bermula daripada sebuah desakan hati kita, kegelisahan hati kita. Karena kita tahu ada sesuatu yang hilang nih hidupku, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang belum saya tahu. Ini bukan, kalau umat Tuhan gak seperti itu. Daniel 11 ayat 31 berkata, umat yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan akan bertindak kok. Kenapa saya chaos? Saya gak bisa apa-apa di musim ini. Kayak saya sepertinya gak berdaya Tuhan. Saya gak punya kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Tantangannya berat Tuhan. Mulailah dengan poin pertama. Datang cari Tuhan. Ya kalau hati ini berat, hati ini keras, hati ini sudah membatu seperti tadi saya bilang. Hati ini sudah seperti gak kepengen apa-apa lagi. Pengennya putus asa, pengennya sedih, pengennya khawatir, pengennya marah, pengen kecewa. Ini waktu kita datang untuk benar-benar datang dan membuka, minta kantung anggurnya itu diperbaharui Tuhan. Anggurnya Tuhan kasih. Semakin Anda bisa siapkan kantung anggurnya dari waktu ke waktu, anggur Anda itu bukan semakin basi, tapi dikatakan anggur tua. Urapan dalam diri kita itu akan menjadi-jadi. Berkat yang Tuhan berikan pada kita itu kan terus dilepaskan pada kita. Berkat itu bukan bicara tentang berkat hanya secara materi ya. Berkat itu perlindungan bisa. Berkat itu perkenanan Tuhan, pembelaan Tuhan. Oh kok bisa ya tiba-tiba orang lain gak kita dapat. Pembelaan itu luar biasa. Saya gak cerita, tapi itu bisa kita dapatkan waktu kita benar-benar datang menyiapkan kirbat yang baru. Dan jenis-jenis tantangan hidup kita yang Anda rasa berat, saya yakin waktu Anda tampakkan doa dan puasa, Anda bisa alami itu. Anda pelayan Tuhan. Yang ketiga, Anda harus pertajam kapak Anda. Anda harus asah pedang. Anda harus asah anak panah Anda. Kalau tidak, waktu Anda keluar melayani, Anda gak punya apa-apa untuk dibagikan. Anda gak punya firman yang hidup. Anda gak punya kata-kata. Anda gak punya doa yang mengubah hidup orang. Anda tahu gak? Kalau hanya sekedar pinter khotbah, Anda tahu seperti murid Yesus, mereka mau niru mungkin cara Yesus berkhotbah, cara
terus menengking setan. Tapi nggak bisa, karena bukan metode, tapi karena kuasa Roh Kudus yang mengurapi kita. Itu membuat kita berbeda dan dibedakan. Jadi saya minta ya 3 hal itu saya bagikan, lalu Anda bisa bagaimana cara berpuasa Anda bisa sendiri melakukan itu. Mari kita ambil waktu, waktunya habis, kita ambil waktu menyembah Tuhan dan biarkan firman ini berbicara pada Anda. Ya, kalau Anda suka tulis di live chat, aku mau mulai berpuasa hari ini. Untuk apa? Yang tadi pertama kah? Atau Anda berkata, ini tantanganku terlalu berat ini. Atau yang ketiga, aku mau asah napakku supaya bisa lebih tajam lagi. Silahkan Anda tulis di live chat. Lalu kita akan menyembah Tuhan. Yuk silahkan Evan. Makasih Tuhan. Saat kami memujimu, saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, ya Tuhan, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hati. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, biar kantung anggur yang baru disiapkan, karena Tuhan mencurahkan anggur yang baru kepada kita. Dia memberikan urapan, dia memberikan berkat-berkatnya, saat ku sembah, pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, biar hari ini kita semua bisa rasakan kehadiran Tuhan. Minta kembali apa yang hilang di hidup kita. Kalau mempelai pria itu sepertinya diangkat dari hidup kita, siang ini pagi kita minta biar diberikan kembali kepada kita. Tuhan, jangan ambil roh-Mu dari hidup kami Tuhan. Jangan ambil firman-Mu yang hidup dari hidup kami. Mari sembah Dia. Biarkan hati kami kembali ya Tuhan.
kepada. Ampuni setiap hati yang keras, ampuni setiap hati yang marah, ampuni setiap hati yang khawatir, takut, ampuni setiap hati yang mulai iri hati ya Tuhan, hati yang penuh dengan kejahatan ya Tuhan. Itu kantung anggur yang lama, itu manusia lama kami, itu jubah lama kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan menggantikan hari ini, pagi ini berikan kami hati yang baru ya Tuhan, hati yang baru ya Tuhan, kirbat yang baru supaya Engkau bisa mencurahkan Roh-Mu kembali. Kami minta hadirat bisa kami rasakan. Kami mau intim dengan Engkau. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kami mengalami perkara-perkara rohani ya Tuhan. Sehingga kami percaya kami akan ditambahkan, meningkatkan kuasa doa kami. Waktu ada pergumulan, tantangan kehidupan kami yang berat ya Tuhan, kami bisa mengatasi itu. Bisa menang atas setiap tantangan kehidupan kami ya Tuhan. Tidak seperti yang lalu kami seringkali gagal seperti murid Yesus. Kami kok gak dapat ya. Kami mau melakukan seperti yang kau pernah lakukan. Bahkan di Yohanes 14 berkata, bisa lebih perkara lebih besar daripada apa yang kau lakukan ya Tuhan. Ini waktunya kita mengambil waktu komitmen doa puasa. Ada orang-orang yang sedang hari ini menyaksikan pagi. Anda itu kehilangan harta, Anda kehilangan banyak, bahkan teman-teman, karena mungkin hubungan juga rusak, keluarga bahkan, Anda kehilangan banyak. Tapi yang saya tahu, yang pertama kehilangan Anda adalah Anda kehilangan Tuhan. Yang terpenting adalah hari ini Anda bisa tahu bahwa yang terpenting Tuhan itu segalanya. Tuhan pasti gantikan. Harta itu perkara yang sangat mudah bagi Tuhan, karena Dia yang punya seluruh bumi ini, bukan? Dia yang punya surga dan bumi ini. Percaya kalau Dia mau berkati dengan sangat mudah, seperti balikan telapak tangan, Dia akan berkati engkau. Sangat mudah. Dengarkan firman Tuhan. Dia mau membawa engkau menang. Cari Tuhan kembali. Tuhan gak hilang. Kenapa sih dikatakan banyak ayat ini? Carilah Tuhan. Tuhan gak pernah hilang. Tapi yang terjadi, kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang menjauh dari Tuhan. Karena kita masuk dalam keinginan-keinginan hidup kita sendiri. Ya, ambil waktu. Kalau doa udah gak bisa, Anda berpuasa. Saya akan temani Anda di masa-masa ini. Anda berpuasalah. Saya disiplinkan diri saya. Setiap minggu ada 3 hari, paling tidak 3 hari. Tapi kalau ada waktunya, saya berkata saya mau masuk puasa panjang. Saya harus lakukan itu. Jadi saya mau katakan, Anda gak pernah sendiri. Banyak orang sedang mengambil waktu-waktu untuk disiplinkan diri Anda. Berdoa, berpuasa. Anda akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan pulihkan. Ada orang-orang yang hari ini kau melayani. Kau sudah kehilangan visi. Kau gak tajam lagi. Kau pernah punya ketajaman bahkan. Waktu Anda berdoa, orang lain disembuhkan, ditolong Tuhan. Anda bernubuat sesuatu terjadi mungkin. Hari ini Anda gak rasakan itu lagi. Ini waktunya Anda asah kapak Anda. Anak panah itu dipertajam lagi. Asah lagi. Diruncingkan lagi. Ambil waktu, rendahkan diri Anda. Koyakkan hati. Datang berkata, urapi aku Tuhan. Pakai aku sekali lagi Tuhan. Jangan melayani tanpa kuasa. Jangan melayani tanpa senjata. Anda akan mengalami yang namanya babak belur. Anda akan lelah dengan kekuatan sendiri. Anda akan merasa capek karena daging itu enggak. Dikatakan daging itu bocai. Daging itu enggak berguna. Daging sama sekali enggak berguna. Tapi roh itu yang berguna. Roh itu hidup. Roh itu yang berdampak. Roh itu yang penuh dengan kuasa. Jadi hari ini tekan daging. Puasa menekan daging kita dan meningkatkan stamina roh kita. Iya, orang Kristen, Anda harus kuat. Anda harus kuat di dalam roh Anda. Karena roh di dalam kita kalau besar, Anda akan bisa mengatasi setiap pergumulan yang ada di luar sana. Maukah Anda berpuasa? Dan kapankah Anda mulai berpuasa? Sekarang waktu Anda dengarkan ini, mulailah Anda lakukan. Saya yakin Anda akan datang berkata, thank you ya, saya diberitahu
Saya dengar ini dan saya mengalami begitu banyak kemenangan. Bilang sama saya nggak yakin kalau Anda berpuasa dengan benar, Anda nggak mengalami kemenangan. Saya nggak percaya, karena saya sudah pernah mengalami, saya sudah melakukan itu. Dan saya mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam apa yang saya lakukan. Amin. Mari angkat tangan kita. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Katakan terima kasih buat kemenangan. Terima kasih Yesus. Masa depan yang kau berikan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Katakan kita. Terimalah berkat Bapa, Allah Putra Roh Kudus yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang akan membawa engkau dari satu kemenangan pada kemenangan yang lain, pada satu kemuliaan pada kemenangan yang lain. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dan lepaskan berkat bagi setiap jemaatmu yang hari ini sedang menyaksikan lagi ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. God bless you. Sampai ketemu lagi Sabtu depan.